Revolusi pendidikan. Mengapa multimedia adalah kunci pembelajaran masa depan? Di era digital yang berkembang pesat saat ini, pendidikan tidak lagi terbatas pada 4 dinding ruang kelas. Metode ceramah konvensional yang mengandalkan buku teks dan papan tulis perlahan mulai bergeser. Kita kini berada di era di mana informasi dapat diakses hanya dengan satu sentuhan jari. Di tengah transformasi ini, multimedia hadir sebagai katalisator utama yang mengubah cara kita mengajar dan belajar. Multimedia bukan sekadar tren teknologi. Ia adalah alat, tools, yang sangat efektif karena kemampuannya menyajikan informasi secara komprehensif, kombinasi antara visual, audio, dan interaktivitas yang memungkinkan siswa untuk tidak hanya sekadar melihat dan mendengar, tetapi juga melakukan. Dalam artikel kali ini, kita akan membedah secara mendalam mengapa multimedia menjadi elemen fundamental dalam proses pendidikan modern dan bagaimana ia membawa dampak besar bagi ekosistem pembelajaran. Apa itu multimedia dalam pembelajaran? Secara sederhana, multimedia adalah penggunaan berbagai media, seperti teks, grafik, audio, video, dan animasi, yang diintegrasikan ke dalam satu platform untuk menyampaikan informasi. Jika pembelajaran tradisional seringkali bersifat satu arah, multimedia menawarkan pengalaman yang bersifat multisensori. Siswa yang belajar melalui multimedia tidak dipaksa untuk menghafal teks yang membosankan. Mereka dapat menonton simulasi eksperimen sains, mendengarkan penjelasan audio dari pakar, atau berinteraksi dengan model 3D sebuah organ tubuh manusia. Inilah yang membuat multimedia menjadi alat yang lengkap dalam proses pedagogi modern. Mengapa multimedia begitu efektif? 1. Pendekatan multisensori. Manusia belajar dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat menangkap informasi melalui visual learners, ada yang melalui pendengaran, auditory learners, dan ada yang melalui praktik langsung, kinesthetic learners. Multimedia mengakomodasi ketiga gaya belajar ini sekaligus. Ketika informasi disajikan dalam bentuk video yang disertai narasi dan elemen interaktif, materi yang kompleks sekalipun menjadi lebih mudah dicerna. 2. Meningkatkan keterlibatan, engagement. Salah satu tantangan terbesar pendidik adalah menjaga fokus siswa. Multimedia mengubah sesi belajar dari yang pasif menjadi aktif. Dengan elemen interaktif seperti kuis, permainan edukatif, atau navigasi mandiri, siswa menjadi lebih terlibat dalam proses penemuan ilmu. Keterlibatan yang tinggi berkorelasi positif dengan pemahaman yang lebih dalam. 3. Efisiensi waktu pengajaran. Seringkali, seorang guru membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjelaskan konsep yang rumit di papan tulis. Dengan bantuan media visual atau animasi, konsep tersebut dapat dijelaskan secara visual dalam hitungan menit. Efisiensi waktu ini memungkinkan guru untuk fokus pada diskusi mendalam, sesi tanya-jawab, atau memberikan pendampingan personal kepada siswa yang membutuhkan bantuan ekstra. 4. Fleksibilitas tanpa batas, kapan saja, di mana saja. Multimedia telah mendemokratisasi akses terhadap pendidikan. Berkat platform berbasis cloud dan konten digital, proses belajar tidak lagi kaku di jam sekolah. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran di rumah, di perpustakaan, atau saat sedang dalam perjalanan. Fleksibilitas ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, self-paced learning. Meningkatkan kualitas dan sikap belajar siswa. Salah satu dampak paling signifikan dari penggunaan multimedia adalah perubahan pada kualitas hasil belajar dan sikap siswa terhadap pendidikan. Meningkatkan retensi pengetahuan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa melihat, mendengar,
dan berinteraksi dengan materi pembelajaran, ingatan jangka panjang mereka bekerja lebih efektif. Proses kognitif yang distimulasi oleh multimedia membantu siswa dalam membangun kerangka berpikir yang lebih kokoh dibandingkan hanya dengan membaca teks. Mengubah sikap belajar, attitude. Banyak siswa merasa bosan dengan pendidikan karena merasa materi tidak relevan atau terlalu berat. Multimedia membantu mengubah persepsi tersebut. Ketika materi disajikan dengan cara yang modern, relevan, dan menyenangkan, motivasi intrinsik siswa akan meningkat. Mereka tidak lagi melihat belajar sebagai beban, melainkan sebagai proses eksplorasi yang menarik. Implementasi multimedia di dunia nyata. Penerapan multimedia dalam pendidikan tidak harus selalu mahal. Berikut adalah beberapa bentuk nyatanya. Video pembelajaran, video-based learning platform seperti YouTube Education atau video kursus internal sekolah yang memudahkan siswa mengulang materi. Virtual reality, VR, dan augmented reality, AR membawa siswa melakukan kunjungan lapangan, keluar angkasa atau melihat struktur atom secara nyata melalui perangkat digital. Aplikasi interaktif, perangkat lunak yang memberikan umpan balik langsung, instan, saat siswa menjawab soal latihan. Gamifikasi, menggunakan elemen-elemen permainan dalam proses penilaian untuk memicu kompetisi yang sehat dan antusiasme tinggi. Tantangan yang perlu diperhatikan. Tentu saja, secanggih apapun multimedia, ia tetaplah sebuah alat. Peran guru sebagai fasilitator, mentor, dan inspirator tidak akan pernah tergantikan oleh mesin. Tantangan utama dalam adopsi multimedia adalah kesenjangan infrastruktur, akses internet dan perangkat keras masih menjadi kendala di banyak wilayah. Literasi digital pendidik, guru perlu dibekali dengan kemampuan teknis untuk merancang atau memanfaatkan media pembelajaran secara efektif. Kualitas konten, bukan sekadar tampil bagus, multimedia harus dirancang dengan prinsip desain instruksional yang benar agar tidak justru mengalihkan perhatian siswa dari tujuan pembelajaran utama. Kesimpulan, masa depan pendidikan ada di ujung jari kita. Multimedia adalah jembatan yang menghubungkan teori di buku teks dengan realitas dunia yang dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara bijak, kita tidak hanya meningkatkan kualitas nilai akademik siswa, tetapi juga membangun generasi yang lebih kritis, kreatif, dan mandiri. Pendidikan yang menarik, interaktif, dan fleksibel bukan lagi mimpi di masa depan. Itu adalah kenyataan yang bisa kita ciptakan hari ini. Mari kita rangkul teknologi multimedia untuk menciptakan ruang kelas yang lebih hidup dan memastikan tidak ada satupun siswa yang tertinggal dalam peradaban digital.